kalau dijual nih barang mahal nih. Kita dikasih unjuk tuh, oh ini barangnya bulat segini tuh, jadi kayak ulir gitu tuh, ulir pinggirannya berbulu-bulu. Datang dia cewek, berbentuk cewek tapi digalak katanya, kata si Hakim, galak banget dia. Kita masih riung-riungan ngopi bareng ini. Dapat kabar si Hakim ini meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Indra. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Malam ini gue kembali menghadirkan seorang narasumber. Narasumber gue ini akan bercerita tentang almarhum temannya yang memiliki salah satu benda pusaka. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita sapa Ki Mamen. Halo. Apa kabar Ki? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sama Indra sehat. Tinggal di mana Ki? Ada di Pancoran. Pancoran. Wah, makasih banyak nih Ki sebelumnya udah main ke studio Stories. Sama-sama. Nah, Ki Mamen ini mau cerita tentang almarhum teman ya? Kawan. Boleh sedikit nggak Ki diceritain? Jadi aneh cerita ini, aneh sebenarnya buat dedikasi temenan ini. Aneh mau berterima kasih lah sebenarnya sama dia. Kalau nggak ada dia, sebenarnya aneh juga nggak tahu nih masalah hal-hal yang kayak begini. Sebenarnya ini ilmu juga buat saya pribadi ya. Setelah kejadian ini. Jadi kasar ini ilmu banget yang berharga buat aneh, walaupun temen aneh ini udah almarhum. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ingetin lagi nih buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa DM aja ke IG yang gue cantumin di bawah ini. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita simak ceritanya. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu? Nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, kayak nebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke, Ki Mamen, gimana tuh Ki kejadiannya Ki? Jadi awal mulanya cerita yang memang gue hari ini gue pengen jabar luas nih. Jadi sebenarnya ini ilmu yang gue dapat, pengalaman gue pribadi. Jadi awal ini gue nih punya perkumpulan ya guys, ya kayak majelis lah kasarnya. Di sini gue kenal, berteman sama dia baru dia juga baru, gue juga baru. Dikenalnya gue di dalam satu perkumpulan. Awalnya baik semuanya, perjalanan itu baik, perkumpulan baik aneh awalnya. Terus kesini ana ya, sama kawan ini emang sering bercanda lah, sering ledek-ledekan. Sampai satu hari itu dia nih nawarin ke anehnya, bro, gua ada, saudara gua punya barang bagus nih katanya. Nih kalau dijual nih barang mahal nih, bisa miliaran kayak gitu. Sampai gua tuh jadi kebawa nafsu jadinya. Akhirnya lo cariin lawan, lumayan ini katanya. Wah serius, tapi gue belum lihat barangnya. Gue bilang ya udah deh, kapan kita atur waktu. Gue bilang sekalian ada maksud, jadinya ada maksud ke rumah kawan gue ini. Ada maksud kawan gue ini, keluarga besarnya ini di pinggiran pinggiran arah mau ke Muara Gembong. Jadi lewatnya dari Madura Center, Marunda Center. Di situ akhirnya kita kawan-kawan punya inisiatif, ya namanya kebaikan, ya udah kita tolong, kita bantu. Sekalian gue juga pengen tahu barangnya
yang diceritain sama kawan gue ini. Sebenarnya gue belum tahu tuh barangnya modelnya kayak apa. Cuman gue baru baca di artikel aja. Kira gue datang sama satu tim gue ke sana. Ya taunya di sana ya kita ngebantu, jadinya ngebantu orang banyak yang minta tolong ke tim-tim gue. Macem-macem lah itu, yang sakitnya ini ya. Kita ya semampunya aja lah kita bisa menolong orang. Kadar keilmuan kita dapat ya emang segitu aja. Walau alam lah, masalah nanti sembuhnya apa bagaimana ya semua Allah juga yang bisa ini, yang bisa menyembuhin. Kita sebagai perantara aja lah kasarnya gitu. Akhirnya dari kelar semua aktivitas kita itu bantu, barulah di situ udah istirahat lah. Waktu istirahat kita makan nyantai, ngobrol-ngobrol. Dari situ barulah omongan yang tadi kemarin yang gue ceritain itu sama teman gue, sama ke gue, mana katanya tuh barang katanya. Ya udah yuk sekalian aja. Jauh nggak dari sini? Oh deket, belakang katanya. Oh ya udah yuk, rame-rame kita jalan. Rame-rame kita ke belakang. Yang punya ini, yang megang ini Aki lah, ya udah sepuh lah kasarnya. Jadi ceritanya gue juga pengen tahu sebenarnya ini barang cerita apa sih ini, barang dari mana nih, apa sih apa kelebihannya ini barang, apa dicerita tuh banyak ya, macem-macem lah katanya. Sama lah sama yang di artikel yang gue baca itu, kegunaan barang itu buat ini. Ya udahlah ya, kita penasaran dong. Udah kita akhirnya silaturahmi, kita pengen tahu, kita lihat, kita masuk dah tuh ke rumahnya saudaranya temenan ini. Kita lihat, dikasih tunjuk lah, dikeluarin lah tuh barangnya. Ada dua kayak laki sama perempuan dua gitu, ditaruh kayak tempat bambu. Kita dikasih unjuk tuh, oh ini barangnya. Udah tuh akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama si Aki. Selama megang ini Ki, kita ngobrol sama Aki nih. Ini apa aja Ki, banyak manfaatnya katanya. Apaan katanya, capek doang ngurusin ginian, dibilang gitu. Capek ngurus ngasih makan lah, inilah, tapi itu dia bisa makan, barang itu bisa makan. Bisa Ki, bisa makan, makanya capek katanya ngurusin dia doang nih. Tiap hari gua beliin makan, jadi dia makannya tuh kayak cacing laut. Jadi dia si Aki ini kadang-kadang mesen sama saudaranya tuh yang kerja di daerah Jakarta Utara itu, mesen tiap hari itu. Kadang kalau ada duit dibeli, kalau nggak ada duit ya udah didiemin aja. Nah kita kan dari situ masih banyak menggali tuh, yang udah didapat dari megang ini apa ya, macam-macam lah. Orang yang datang ke sini minta mau jadi kades, mau jadi lurah, mau apa ini ya, datang begitu aja, minta doa lah, inilah apa, cepet apa namanya, kehidupannya begitu aja. Kehidupannya nggak ada yang langsung gitu, langsung berubah drastis kan. Rumah itu masih rumah zaman rumah bilik, masih tanahnya masih aslinya masih tanah, belum di lantai, masih bener-bener masih ini banget lah, masih kampung banget itu. Makanya dia tuh sampai kesel gitu kan, capek gitu miara begini, hasilnya begini. Banyak orang yang mau nipu lah kasarnya, mau dipinjem, gua dibawa, dia mau nitip, naruh nitip duit lah, tadi barangnya dibawa. Sampai dia tuh sampai punya perasaan, wah ini orang banyak yang mau cuman manfaatin doang sama itu barang. Karena orang taunya nih barang ini manfaatnya buat pola apa namanya, buat apa nih kasarnya ya, polaritas ya, apa namanya, kayak biar terkenal,
biar gak kayak orang tuh gampang kewibawaan. Orang tuh kalau pegang itu orang ditakutin, macam-macam lah uniknya itu benda itu. Akhirnya kita penasaran dong, yang dibilang nih makan, akhirnya kita nanya, emang cara makannya bagaimana nih Ki? Barang kayak ini, saya bilang, ini barangnya tuh kayak rantai gitu, kayak rantai babi itu, kayak bulat segini tuh, jadi kayak ulir gitu tuh, ulir pinggirannya berbulu-bulu. Berbulu-bulu, jadi kayak gitu. Kita pengen tahu dong, akhirnya ya udah, emang dia kemarin baru beli makanannya, jadi dia beli kayak soropom, ditaruh di situ, jadi kayak ada lumpur, jadi cacingnya taruh lumpur itu, hidup di lumpur itu. Jadi barangnya ini taruh di kamar. Soropom ini nih ada dua soropom ya teman-teman, gue lihat ya, soropom digantungin di kayak apa, tiang kayu di luar kamar dari dia. Jadi gua di teras gitu, nongkrongnya di teras sama di kayak bale-balean gitu. Jadi tunjukin awalnya, nih tuh kayak gini, gue congkel kan, cacing laut kayak begini, serem gitu ngeliatnya, kayak banyak, kayak serem juga ngeliatnya cacing laut. Pikir cacing laut tuh cacing kayak tanah, cacing tanah. Serem juga model gini. Udah tuh angkat, oh ya udah taruh situ aja katanya, taruh di pojok, digantungin tuh di kayu itu di pojokan. Ya udah, kita sekalian ngobrol, nggak lama dapat berapa 10 menit, suruh cek, coba lihat udah habis belum. Ya udah, kita ambil, kita bongkar, bener kagak ada cacing tuh, nggak ada cacing. Jadi si Aki ini capek gitu doang, dia ngasih makan, lo nggak bisa ngasih gua gitu. Jadi manfaatnya lo sama gua nih buat apa? Nggak gitu. ada ya? nggak ada timbal baliknya. Sedangkan gua nih harus ngeluarin duit buat lo, bahasanya lah gitu. Kesel gitu dia, sampai kesel. Akhirnya kawan-kawan aneh kan emang masih jiwa penasaran dong, yang katanya dia di satu artikel dia juga bisa menggandakan uang, katanya. Sama aneh sama teman-temannya, coba kita masuk ke dalam kamarnya dia, kita tutup semua kan pintu lah. Jadi cuman pakai dia tuh rumahnya masih pakai apa, itu yang minyak tuh apa, ini petro kayak lampu templok. Lampu templok, masih pakai gituan, masih lampu templok. Kita masuk, kita duduk itu sama-sama. Terus kita taruh kardus, kita tutupin kain. Kita katanya awalnya kita pancing, kita taruh 100.000 di dalam. Terus kita mulai deh tuh, kita apa namanya, atraksi lah di situ, kita bermain di situ kawan-kawan. Udah selesai, kita lihat, kita buka dong, berhasil kayak kagak. Kita lihat nggak ada hasilnya. Apa mungkin gitu ya, apa mungkin kita punya mainan mungkin belum mantep kali ya, belum mantep juga, ngerti juga lah. Ya udahlah, sampai situ kita banyak ngobrolan tuh sama si Aki, sama teman anak ini, bahwa rencananya ada yang mau maharin. Jadi sistemnya bukan sistem mau kalau barang itu bukan sistem dijual. Jadi untuk ini lo terusin dah, apa namanya, urusin gitu. Jadi kita maharnya bukan nih udah gue jual dah tuh barang, jadi nggak ngeluarin kata jual. Jadi nih tolong diterusin, dirawat misalnya gitu, dirawat aja deh nih katanya. Nah itu kita udah selesai di situ, kita pulang ke Jakarta. Nah gua pribadi nih karena udah kedoktrin ya dari omongan bahwa ini kalau dijual harga sekian, harganya miliaran lah. Wah sekian miliar, sekian. Wah udah otaknya
duit aja dah pikirannya. Sampai pun hari haknya itu kita ketemu sama pembeli. Tapi pembelinya ini nggak langsung, ada ring-ringnya. Jadi kayak semacam orang keduanya dulu yang buat ngecek barang itu. Jadi kita di situ udah waktu, biaya kita semua, kita sampai kita mau bela-belain waktu itu buat udah kepikiran ini sama ini barang, kalau jebol ini wah Kayak duit dah, kaya ini, kaya udah punya iming, udah punya hayalan tuh. Gue mau beli mobil ambulan buat kebaikan, gue mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini. Wah, udah otaknya udah. Akhirnya kita deal, ketemuan, kita ajak tuh orang kepercayaan yang mau beli ini. Akhirnya kita berangkat lah dari Jakarta ke tujuannya di daerah pinggiran yang Jakarta Utara itu. Di situ emang bukan rezeki kali, gagal. Alasannya si Akinya ini belum mau ngejual. Kemarin waktu cerita dia mau diterusin untuk kerawat. Tapi kita udah ketemu sama orang kepercayaannya dari yang beli nih. Karena aku udah semangat banget kan, kita udah girang banget nih, jadi nih. Karena kita udah yakin banget nih jadi nih. Akhirnya batal itu, hilang begitu aja udah, sia-sia semua kan, waktu, biaya kita. Ya udah pada lemes aja udah kayak gitu. Balik lagi, kita mau ngadain kedua kali, pengen cari lawan lagi, begitu lagi gagal. Ya udah akhirnya kita udah punya ini, udahlah nggak usah terusin dah, ya capek kayak begini, nggak ada ininya nih, nggak ada ujungnya kayak gini, cuman harapan hampa doang gitu, karena kebayang-bayang begini doang. Karena orang udah pikirannya, iya oke, deal harga sekian, deal. Wah, ntar gua kirim orang buat ngecek barangnya gini, semua bullshit dah kayak gitu. Di situ udah dah. Nah, akhirnya tetap masih main ke sana, silaturahmi masih main, cuman di situ ada satu tugas juga di situ untuk membantu saudaranya juga yang sakit gitu kan. Tip kita sakit. Nah, situ uniknya itu di satu kampungnya dia itu ceritanya versinya tuh setiap malam Rabu itu malam Kamis ya. Jadi satu wilayahnya dia itu setiap malam Kamis malam Rabu itu saya lupa itu tercium bau aroma kopi satu kampung. Di situ pun nggak ada yang namanya usaha kopi, nggak ada yang pabrik kopi, nggak ada itu. Jadi di situ yang terkenal tuh setiap malam itu malam Kamis malam Rabu itu tercium baunya itu satu kampung itu ngendus semua baunya. Jadi kayak daerahnya emang daerah agak mistik juga sih emang daerahnya, terpencil juga daerahnya. Akhirnya udahlah kita selesai lah, kita udah nggak kepikiran untuk main ini lagi karena udah capek juga, udah mundar mandir ngabisin waktu lah, kita kerja kita sampai ada yang bela-belain sampai dia izin lah kasarnya. Singkat cerita jadinya ulama tuh udah nggak ini nama barang itu lagi. Coba kita tetap masih sering ketemu per minggu itu masih tetap ketemu, kita masih riung-riungan ngopi bareng ini. Dapat kabar si Aki ini meninggal. si Aki Kini yang megang benda ini. Jadi benda ini titipan dari saudaranya di daerah Kulon. Jadi dia dititipin sama saudaranya, tolong dirawat katanya. Cuman dia bingung, dia rawat bagaimana?
versinya bagaimana gitu kan, dia juga bingung. Jadi kalau versinya si Aki ini, bahwa Aki ini pernah sih katanya sekali doang ini datang, dia cewek, berbentuk cewek tapi dia galak katanya, kata si Aki, galak banget dia. Jadi tuh dia kalau datang tuh dia goyang-goyang Pusakanya itu ditaruh, jadi ditaruh kayak kasurnya masih kasur zaman dulu tuh, yang masih ada tempat naro-naro barang itu, yang ada zaman dulu banget tuh, kasur yang kayu-kayu jati gitu tuh. kasur kapuk bukan? Kasurnya kasur apa ya, kasurnya kasur kayak yang besi, yang masih ada kelambu-kelambunya, zaman-zaman dulu banget. Tapi dia di situ ada tempat kayak beginilah buat naro-naronya kan. Jadi tuh dia waktu itu cerita si Aki ini, sebelum dia meninggal dia gerak. Nah si Aki ini dia itu jadi timbul kayak seorang cewek, tapi dia galak. Maki ini nggak takut, malah dilawan sama dia, marah-marah dia sama si Aki katanya. Kenapa lu katanya, datang marah-marah katanya, wah ngoceh-ngoceh katanya, mau ngapain katanya, gua capek ngurusin lu begini-begini. Jadi tuh Aki jadi kayak rasa keselnya ditimpalinnya ke dia ini orang nih, ke makhluk ini di dalam kamarnya dia. Akhirnya kini orangnya berani kan, ya udah akhirnya dia pergi gitu aja, hilang begitu aja tuh. Ya, aku makanya dapat kabar saya itu Aki meninggal. Kita akhirnya kita juga nggak sempet datang bertakziah ke sana karena kondisi waktu itu juga. Cuma kita tahu dari kabar dari teman ini. Jadi satu keluarganya ini nih banyak ada yang keanehan dalam satu keluarga sejak dia megang ini. Macem-macem itu, sakitnya ini itu semua keluarga besarnya aja. Tapi alhamdulillah pas kita tanganin semua ya agak ringan lah, udah nggak terlalu kayak awalnya. Ya udah akhirnya itu barang kita nggak dapat kabar lagi. Sampai akhirnya si teman saya ini nih meninggal juga. Nggak lama dari Aki meninggal, dapat berapa lama itu saya dapat kabar dia sakit. Dia sakit, saya juga sempet, tapi waktu dia sakit saya nggak sempet datang. Tapi waktu dia meninggal saya datang, sampai kita ngikut penguburannya dia. Terus dia masih ada punya abang apa adeknya dia. Kita akhirnya ketemu sama adeknya, kita silaturahmi, kita terus ya basa-basi lah, ini barang sekarang kemana katanya. Oh itu ada, masih diurus sama keluarga, tapi kayaknya keluarga juga udah nggak mau katanya, udah capek aja yang ngurusin ini, tahu pengennya tuh mau dikasih orang katanya. Ya udah tuh akhirnya temen meninggal, kita sedih deh tuh, nggak bisa gimana ya teman akrab, teman bercanda kita sama dia, sampai kita kaget dengar gini. Tapi kita sih intinya sih bukan sabab dari benda ya. Emang kalau kematian kan emang udah punya Allah kasih jalur, emang udah ada waktunya emang. Bukan karena banda ini kayak kasarnya minta korban gitu. Kalau pribadi Anda gitu kan, gue sih nggak ke situ kepikirannya. Mungkin emang udah takdirnya emang meninggal gitu. Tapi banyak omongan yang berkembang ya, mungkin dari itu kali dia minta tumbal kalau saya gitu. Warna aneh benar sih nggak ke situ pikirannya. Pikirannya udah emang udah meninggal udah emang udah waktu meninggal.
sampai apa selesai semuanya itu, akhirnya aneh tuh apa ya, merasa punya salah juga kayaknya, punya salah sama kawan aneh ini. Kenapa jadi apa namanya, gua jadi ngebawa, gua harus ngikut jalur, harus ngikutin alur lo gitu. Harusnya kita sama-sama harusnya bisa nengahin gitu. Ya udahlah, nggak usah lah gini-ginian, nggak usah gini. Itu karena hawa nafsu jadinya semua kebawa, kebawa arusnya hawa nafsu ke situ, karena pikiran juga karena duit. Terus sampai sekarang tuh aneh tuh ngerasa sedihnya. Kenapa kita waktu itu nggak langsung ngasih masukan, oh ini nggak boleh lah, ini nggak boleh, dia begini, ini nggak bagus lah, gini. Tapi udahlah, udah yang terjadi, akhirnya ya bagaimana ya, kita juga ya udahlah ikhlas semuanya. Semoga aneh sama kawan-kawan bisa berdoa doang lah buat kawan aneh itu. Aneh sering doain dia sampai jadi barang-barang kayak begini nih sebenarnya jangan sampai kebawa hawa nafsu kita karena duniawi lah kasarnya. Jadi aneh nih sama kawan-kawan akhirnya punya prinsip ya, awalnya kesalahan kita juga ini, gara-gara kita jadi kepancing dengan narasi orang yang punya punya niatnya yang aneh-aneh kan, dengan ini gue punya barang ini nih bagus gini-gini, harga bagus gini-gini. Jadi kadang emang tertarik, emang kadang-kadang semua tuh tertarik sama barang-barang tuh, tertarik banget bener, karena itu barang-barang unik, barang langka yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Cuman ya kasarnya lihat di TV, ngelihat di kayak majalah-majalah, buku-buku, tapi kita nih bisa ngelihat bentuk aslinya gitu, bentuk aslinya langsung. Itulah jadi kita penasaran gitu kan, jadi nafsu. Wih gila bener nih, apalagi itu barang udah kita tes, misalnya udah bisa ini, kita bisa ini, wah udah kepancing deh tuh hawa nafsu kita, sampai yang otak kita nggak bisa, orang yang nggak bisa ngobrol sama orang berduit lah. Kalau orang berduit itu kan punya circle. Iya, ada batasan ya kan, cara nada kita bagaimana. Ini kok kita tahu kok sabab ini aja kita bisa ngobrol, bisa berani ngadepin orang-orang penting begini, orang-orang pejabat yang berduit lah kasarnya, kayak kolektor begitu kan. Itu kok kita bisa berani. Sebelum-sebelumnya kita nggak ada bisa omongan apa yang kita omongin ya. Kalau ketemu sama orang ini kita bagaimana ya, karena kita udah mindsetnya udah minder. Iya, udah udah ngebuktiin gitu, mau ngebuktiin barang ini depan mata kita. Jadi kita semakin semangat banget gitu untuk jadi kayak kita marketing gitu buat ini. Tapi ya semua itu sia-sia, semuanya sia-sia. Makanya gue di dalam acara podcast ini nih sebenarnya ngasih masukan buat pribadi gue sendiri, sama ya siapa aja lah yang nanti yang nonton ini, janganlah tergiur, kepicut lah dengan ya kayak duit Soekarno, emas batangan, pedang, bambu petuk. Ya, walaupun ada gitu, ada nggak dari 100 orang itu nggak ada yang 100 orang itu gol semua, nggak ada, paling saja 1-2 doang palingnya, itu juga keberuntungan kali ya. Makanya kadang-kadang gua tuh kasihannya juga sama kawan-kawan gue juga pernah bermain kayak bisnis begini nih. Iyalah buat pelajaran gitu. Suatu saat nanti ada begini lagi,
ya udahlah, tahan gitu, tahan hawa nafsu lu lah. Kalau bisa lo denger sering cerita orang ngomong begini, lo langsung lo kebayang lah, wah ini nggak bener nih, nggak ada manfaatnya begini. Jadi kasarnya gua ngasih masukan begini juga buat yang lain juga lah, buat pribadi gue juga nggak tahu nanti suatu saat gua akan kena kayak gini lagi, gue nggak bakal tahu kan. Satu saat gue akan ketemu lagi sama orang-orang begini yang lebih ekstrim lagi kan, yang dengan barang-barangnya lebih ekstrim, yang gue lebih percaya lagi. Ya mungkin gue juga takutnya kebawa juga itu, yang makanya kadang-kadang gue takutin, gue ya harus ngindarin gitulah, ngindarinnya ya berkawan lah sama orang-orang yang ya biasa-biasa aja lah, nggak yang orang yang bener-bener suka-suka yang kolektor begini. Karena kita kalau udah satu nongkrongan sama komunitas kolektor gitu, gampang gampang kepicutnya gitu, udah gampang kerayunya, gampang ngikut gitu sama dia pada. Karena ya itu semua dibuktiin, ini bisa begini, ini bisa begini, ini bisa. Akhirnya apa yang banyak terjadi? Akhirnya orang sampai jual rumah, sampai jual mobil, hartanya habis. Akhirnya bisnis kayak gini hilang begitu doang. Akhirnya ngerasa rugi sendiri di akhir cara dia begini tuh, sedih sendiri akhirnya, karena udah ngebayangin kalau kasarnya ya Rena gue bela-belain mobil gue jual, ntar kalau nih barang laku bisa gue beli lagi mobil yang lebih dari ini, gue punya gitu. Kayak rumah gue jual nggak apa-apa dah, gue bela-belain, gue mau kemana desa, ibarat tuh kemana aja tuh orang yang berminat sama dia ditemuin aja udah. Jadi modal pribadi, ongkos sendiri. Orang yang belinya juga, orangnya juga nggak terlalu ambisi banget pengen untuk ngebeli itu juga. Mungkin pikiran orang juga, iya lo duit segini gila kasarnya. Kalau dibuka harga misalkan 50M gitu kan, orang juga pikiran normalnya di segitu cuman buat barang begini doang kan. Jadi gue punya masukan lah kasarnya, nasihat pribadi buat gue pribadi, buat kawan-kawan lah, siapalah yang emang suka dengan berbisnis gini, ya udahlah tinggalin lah, cari yang kasarnya yang ya normal aja lah, yang jelas-jelas aja, yang kasarnya nggak hal-hal yang tergiur dengan duit yang begitu miliar ketahuan. Ibaratnya kasarnya kita bisnis jual motor ketahuan jelas aja dah, kayak gitu aja udah kasarnya. Kesian kadang-kadang gue pribadi tuh ngelihat korbannya jadi pada apa ya, stres, berantakan rumah, apa ya ibaratnya hancur semuanya. Dia punya ini, dia mau nuntut ke siapa lagi kan kasarnya kayak begitu, duit gua habis kan gini. Yang punya barang juga nggak tahu menahu kan, karena yang semangat ya orang-orang calo-calonya ini yang semangat, yang untuk karena ngebayangin gua jebol berapa persennya, ya gua sekian berapa miliar kan, pikirnya begitu. Jadi calo-calo ini nih yang tergiur, yang punya barangnya juga buat enjoy, yang belinya juga ngerasa enjoy, nggak gabah gerubuk. Jadi orang-orang calo ini aja nih yang pada stres sendiri, yang udah apa, otaknya udah tuh dia udah di pikirannya dia duit jebol gitu doang pikir. Itulah jadinya gua pribadi ya udahlah, di sini gue bisa ngasih apa, gue dapat ilmu dari kawan gue, dari sabab dia gue tahu yang namanya itu barang yang selama ini gue nggak pernah lihat, gue lihat sendiri depan mata gue, sampai gue gue pegang itu kan barang, gue pegang, gue lihat, gue pengen tahu, gue tes gini, tapi ya semuanya nggak ada bener-bener nggak ada apa ya, hasilnya nggak ada hasilnya. Ya akhirnya udahlah, gue di situ gue merasa sama kawan-kawan sedih aja. Sejak kehilangan dia gue sedih. Kawan akrab, kawan tongkrongan, sering ngopi bareng kasarnya sama dia, bercanda gitu.
Ya udah paling ya itu doang sih yang gue alamin buat pribadi gue ini, kasarnya buat apa ya, edukasi pribadi juga buat yang lain-lain lah. Kalau hal-hal yang kayak begini ya pikir-pikir lagi lah, jangan tergiur. Emang di sini apa ya, bikin orang penasaran kasarnya, bikin penasaran banget, bener. Bikin penasaran. Gue sedihnya di situ dong, udah gue nggak kuat, ya udahlah. Gue nggak kuatnya pas dia dapat kabar dia meninggal tuh, gue udah kaget gitu, sampai aduh lemes, gue nggak bisa apa-apa lagi. Dari dia lah semua ilmu yang gue dapet, gue paham, akhirnya ya udah sampai sekarang. Itu doang paling yang bisa gue ceritain di malam ini. Oke, Kimamen. Dari cerita Kimamen nih sedikit ya Bang, mau nanya nih. Sebenarnya waktu pas ikut organisasi lah ya, organisasi tersebut berapa lama itu Ki? Itu ada jalan 3 tahunan ya. 3 tahun, 2 tahun gue aktif. Setahunnya itu gue paling nggak cuman kayak kopi darat aja, nggak rutin, jadi nggak rutin. 2 tahun pertama gue aktif itu. Tapi kalau untuk sekarang udah nggak benar-benar ditinggalin. tapi tetap gue silaturahmi tetap jalan. Silaturahmi Tetap hanya jalan. sekedar silaturahmi Tetap jalan gue. Oke. Sama ini Ki, kan Kimamen kan bilang benda itu bisa makan. Nah itu proses makannya tuh kayak gimana? Walau alam ya. gue nggak tahu juga tuh. Jadi memang itu nggak bisa ditunjukin ya, maksudnya bisa. dengan ini barangnya, terus ini makanannya, terus kita lihat gitu. Itu nggak bisa ya. Cuman di situ kayak babi kan kalau makan apa, moncong itu kan apa, acak-ngacak. Nah itu kayak bekas ada cocok-cocokan gitu, cocokan moncongnya. Babi kan kalau makan kayak nyedot gitu kan, nyedot dia, nggak dikunyah kan dia. Babi itu nyedot kalau makan, ya kayak begitu yang terjadi. Oke, berarti kan dari perjalanan Kimamen ini kan harus ada teguran dulu ya, Ki, ya? Betul. Teguran itu adalah ya almarhum ya. Almarhum. Bener. Dan dari pesan-pesan Kimamen juga kan, ya memang kita jangan tergiur dengan benda-benda yang bisa dibilang belum pasti ya, Ki. Belum pasti gitu. Nah, ini yang bisa, ini kan yang habis modalnya ini kan mereka yang ingin menawarkan. Betul. Yang bisa menghabiskan modalnya itu apa Ki, yang menyebabkan bisa habisnya modal yang menawarkan ini gitu? Ya karena dia udah di angan-angan dia tuh barangnya laku. Itu. Oke, ini kan di angan-angan mereka kan barang itu bakalan laku. Nah, modal dari mereka ini sampai dia bisa jual rumah, sampai dia korbanin semuanya lah. Betul. Gitu. Nah, modalnya ini untuk apa Ki? Itu biasanya buat transportasi dia. Oke. Jadi dia nyewa mobil, buat rokok lah, apalah. Karena satu lokasi yang didatangi rata-rata orang jauh-jauh semua. Kayak misalnya orang yang di Bandung, dia di luar-luar kota lah, bayangin. Jadi di situ dia berpikir, gue bela-belain, gue jual, pasti gue dapet gitu. Okay. Karena dia udah angan-angan dia, gue jebol ini, pasti jebol. Karena apalagi omongannya ini, yang mau beli langsung ring satunya. Oh. Okay. Jadi orang langsung yang bosnya langsung. Nah itu udah tuh di otaknya dia tuh, wah udah dah, gue yakin dah jebol ini. Kasarnya itu biasanya tesnya udah, semua barang udah dilihat, udah dites, udah deal. Nah kadang yang ketiga, yang hari haknya ini nih, karena semangat tuh dia, karena udah dikasih iming-iming, udah prosedurnya dia semua udah masuk ke kategori yang barang bakal laku nih, kayak dia. Jadi dia pertemuan itu udah bukan sekali 2 kali ngedatangin. Jadi kan makanya itu di situ transportnya dia tuh, nah yang pembeli sama yang punya ini nggak mau ngeluarin duit.
Kasarnya lo mau jualin silakan gitu kan. Nanti komisi gue kasih. Nah, mau sih gue kasih berapa persen. Jadi kan udah bayangin lah misalkan 50 miliar, misalkan 2,5%. 2,5%nya berapa kan pikiran dia kan ya kasarnya kalau mobil gue jual 60 juta, 70 juta, gue bisa beli yang 300 juta kan kasarnya begitu kan. Oke. Tapi apakah memang harus menghabiskan modal yang sebesar itu, Ki? Rata-rata iya. Rata-rata Yang gue ketemuin sama orang-orang itu iya sampai dia bela-belain. Padahal kalau misalkan kita berpikir jernih ya logikanya, seandainya modal itu dialokasikan untuk yang bermanfaat, contoh misalkan buka usaha gitu ya Ki, iya. mungkin itu kan bisa buat untuk berkelanjutan. Bener. Gitu. Nah sama ini Ki, kan tadi Ki Mamen itu kan bilang barangnya ini kan melalui proses uji ya. Nah di ujinya ini yang seperti apa Ki? Biasanya dari pembeli ini nih dia udah punya dokter. Oke. Jadi punya ahli-ahli spiritual. Jadi yang pembelinya kayak misalkan Bang Indra nih, yang cuman tahu barang ini, cuman kapasitas buat ngetes Bang Indra nggak punya. Jadi harus pakai ada orang yang ahlinya. Oke. Dari sisi secara spiritual. Spiritual. Nah itu dia punya orang-orang khususnya dokternya. Yang dokter ini yang ngetes di depan si calon pembeli sama yang punya barang. Sama calo. Nah itu biasanya prinsipnya biasanya yang terjadi barang dites taruh duit. Barang dites taruh duit buat jaminan. Oh, kalau itu berhasil duit gua bawa sama si pembeli sama yang punya barang. Oh, si penjual. Itu nominal naruh duitnya itu ditentuin biasanya dari dari kesepakatan. Apa nilai harga jual dari barang itu? Iya, biasanya terjadi dari harga jual ya. Iya. Berarti kalau misalkan barang ini teruji benar, itu langsung tukeran deh tuh ya. Oke. Ntar ada sesi kedua lagi. Oh, masih ada sesi kedua? Ada sesi kedua lagi. Buat pelunasan. Kalau udah semua dites oke, asli, ibaratnya kasarnya ya hodamnya gitu lah. Isiannya asli, bukan isian alam. Kan ada yang namanya isian alam. Jadi banyak spiritual yang ngambil jadi dimasukin ke dalam satu tempat. Nyomot masuknya. Nyomot. Ntar kalau pas saya ininya pasti tes dia hilang, pergi. Jadi kalau yang murni, yang natural tuh bawaan barang, dia nggak bakal pergi. Oke. Walaupun diusir. Jadi tuh dokter-dokternya tahu, dokter yang pembeli ini dia tahu dia barang isian asli apa enggak dia tahu. Tapi rata-rata nih Ki, dari hasil uji cobanya itu berhasil atau enggak? Rata-rata nggak berhasil. Nggak ada yang berhasil. Oh, oke. Apa karena faktor yang mengujinya ini? Jadi si pembeli sama si penjual kan punya dokter nih, sama punya dokter. Punya orang kepercayaan masing-masing. Nah si calo ini pun punya dokter juga. Oh berarti pada bawa dokter nih? Pada bawa dokter masing-masing. Nah jadi kadang ya walau alam ya. Kalau di bidang hal-hal yang hal-hal gaib gitu ya, mungkin kalau sepengetahuan saya nih dari obrolan yang sering saya alamin di lapangan, jadi kadang bentrokan antara si dokter dengan dokter. Jadi dia kabur kemana, hilang, kosong kasarnya. Disitulah yang banyak yang gagal, banyak yang stres di situ tuh. Oke, tapi dari biasanya nih kan si pembeli bawa dokter ya, yang Ki Mamen bilang itu. Iya. Pembeli bawa dokter, penjual bawa dokter, nah terus si calonnya juga bawa dokter nih. Pasti hasil ini nggak bakalan sama? Nggak sama, beda. Pasti beda ya? Beda. Ada yang punya niat baik, ada yang punya niat buruk di situ. Berarti dokter ini juga punya ngambil kesempatan juga lah. Ada kesempatan juga. Oke, tapi dari sisi hal yang benar ya, gitu. Iya. Dan tapi rata-rata dari hasil yang beda itu apakah beda pemahaman atau beda penilaian terhadap barang tersebut? Rata-rata beda kayak dia taunya barang ini cuma ini doang loh gitu. Misalkan dari dokter ya, si pembeli nih ini barang nggak ini nih, nggak asli nih, cuman ini doang. Cuman
Kadang-kadang yang jadi rese itu calonya. Yang bikin rese itu calo, yang bikin biar Gagal. bagaimana caranya nih si pembeli jadi nih. Oh, oke. Gitu, jadi kayak manas-manasin gitu. Jadi kadang-kadang si calo ini, dokternya ini membantu kayak nahan gitu. Ya, kayak nahan ini barang yang ada di dalam hodam ini ditahan. Jadi sama-sama gua harus bisa kerja jadinya nih. Harus deal, harus jadi. Lu harus kerja dong gitu. Lu udah gue bayar kadang gitu kan. Jadi kasarnya pembeli percaya nih kalau dokter ini ngetes, oh iya bener tuh, baru dia ngomong sama bosnya, bos itu bener barang bos asli gini-gini. Kan udah, kalau udah ngomong begitu dari dokter udah oke. Kalau boleh tahu dari manfaatnya sendiri apa sih, Ki? Apanya nih? Untuk barang itu sampai harga dan nominalnya itu Biasanya buat pengusaha. buat pengusaha. Berarti mau usaha modalnya gede juga ya? Iya, gede juga nih. Macem-macem ya. Nah, sama satu lagi nih, Ki, gue mau nanya. Dari para si dokter ini, dari ketiga dokter ini, katakanlah 3 dokter ya, karena kan ada calo, penjual, dan pembeli. Betul. Kan? Itu mereka itu melihat sosok yang menghuni di barang tersebut itu sama atau tidak? Beda. Pasti beda. Beda. Karena yang sorry Niki ya, yang gue tahu itu kan walaupun katakanlah entah itu paranormal atau orang yang bisa melihat gitu kan. Betul. Karena kan kadar kemampuan melihatnya itu kan beda-beda ya. Bener. Gitu. Iya. Nah di situ pun misalkan dijajarin 3 orang tersebut, pasti kan penglihatan itu beda-beda. Bener. Yang satu bilang A, Bener. yang satu bilang B, Iya. yang satu bilang C. Iya. Nah itu mungkin terjadi. hal itu yang bisa membuat akibatnya transaksi itu gagal. Betul. Gitu. Oke. Nah selama Kimamen menjalani hal tersebut, berapa banyak barang yang ditawarkan, Ki? Maksudnya saya? Selama ngikut? Oh, selama ngikut ngejual barang-barang ini? Ya, termasuk banyak juga sih. Tapi dari banyaknya barang tersebut yang Kimamen tawarkan, ada yang laku? Nggak ada yang laku. Nggak ada ya? Karena kalau gue sendiri sih mikirnya, buset, daripada gue beli tuh barang harganya segitu yang manfaatnya belum ketahuan, ya? Bener. Gitu. Mendingan jajan yang lain ya? Bener. Kagak laku. Bener-bener asalnya bener-bener bohong semua itu. Bohong semua itu. Nggak bener itu, bener-bener bohong. Kesian gue ngeliatnya, bener kesian. Jadi asalnya gue bingung juga, kadang ketawa sendiri juga. Kadang-kadang udah mau kasih tahu gitu kan, gini. Tapi dia nggak percaya. Oke. Padahal udah ada bukti ya. Bener. Udah ada yang mengalami gitu. Bener. Oke, Kimamen, makasih banyak nih. Oke, siap. Udah mampir di Indra Stories. Siap. Salam buat teman-teman ya. Oke. Sehat selalu buat keluarga. Sama-sama. Buat Kimamen. Oke, teman-teman, sebelum gue tutup, gue mau sedikit berpesan nih. Kalian kalau mau jadi calo, mendingan jadi calo tiket, calo jual beli motor, atau calo yang lain. Jangan calo goib. Ya, gitu aja. Oke, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sebelum gue tutup, gue mau ingetin buat kalian yang memiliki cerita horor bisa langsung DM ke IG-nya Indra Stories. Yaudah, gue Indra dan Kimamen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.